Hai, selamat datang kembali di channel ini. Saya Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Para seekers yang sudah join di membership, tentunya kamu lebih dulu menonton video-video di channel ini, termasuk video ini. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung, semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dengan energi positif. Kali ini bacaan untuk Capricorn Ascendant. Jika teman-teman tahu ascendannya adalah Capricorn, tentunya kamu tahu jam lahir kamu. Tapi kalau kamu di sini ngecek zodiak kamu dengan tanggal, bulan, dan tahun, artinya kamu hanya menemukan sun-nya kamu. Nah, jika sun kamu Capricorn, maka bacaan ini sepertinya tidak akan seluruhnya resonate ya. Namun untuk ascendant atau rising-nya Capricorn juga tidak akan sepenuhnya resonate, karena kamu juga harus cek 12 houses kamu, elemen yang paling banyak atau zodiak yang paling mendominasi itu elemennya apa. Jika kamu sudah mengetahui, maka kemungkinan kamu berada di elemen itu karakternya. Itu sebabnya setiap kamu bertemu dengan 5 orang Capricorn, 5-5-nya itu karakternya belum tentu seperti Capricorn. Bisa saja zodiak moon-nya yang mendominasi atau zodiak sun-nya yang mendominasi ya. Jadi ketika ada yang komen, teman-teman yang ngomong dia Libra, saya Capricorn, belum tentu semua Libra itu sama. Oke. Nah, untuk teman-teman yang memiliki dendam pribadi atau masalah pribadi dengan zodiak Capricorn, semoga dengan menonton video ini kamu paham ya, bahwa setiap diri manusia memiliki 12 zodiak di dalam dirinya. 12 zodiak itu dari Aries sampai ke Pisces, semuanya itu ada di dalam diri manusia. Ketika kamu percaya bacaan zodiak, maka kamu juga harus tahu tentang pengembangan ilmu astrologi ini. Karena zodiak itu ilmu astrologi. Tidak hanya mentok atau mandek kamunya tahu pokoknya zodiak kamu adalah Capricorn titik, nggak mau tahu dengan yang lainnya ya. Artinya kamu tidak mau tahu dengan hal-hal atau informasi-informasi untuk pengembangan diri ya. Jadi semoga teman-teman sudah bisa paham bahwa setiap di dalam diri kamu ada 12 zodiak. Sehingga 12 zodiak itu juga terkadang berperan di dalam kehidupan kamu. Oke. Untuk Capricorn, unconditional love atau cinta tidak bersyarat. Bagaimana cara Capricorn mencintai, menerima cinta, dan mengungkapkan cintanya. Capricorn dengan prinsip I use, saya menggunakan. Elemen dari Capricorn adalah bumi atau tanah, earth element, dengan kode stability, stabilitas. Kemudian Lord dari Capricorn adalah Saturnus dengan kode truth. Oke. Nah, di sini Capricorn dengan 3 kartu ini, I use, stability, dan truth. Capricorn kalau dari pandangan astrologi adalah wujud dari pemimpin, bos, atau seorang yang memimpin ya. Itu sebabnya di dalam keluarga, kalau kamu punya bapak zodiaknya Capricorn, maka sangat jelas terasa trigger atau didikan dari bapaknya kamu. Walaupun terlihat kejam, terlihat keras, tapi sebenarnya Capricorn ini memberikan didikan yang baik. Misalnya ya, ketika seorang anak dicubit oleh bapaknya karena tidak mau belajar. Si anak, kalau dia tidak belajar terus, maka dia akan mendapat cubitan dari bapaknya secara terus-menerus. Dan juga tidak mendapatkan ilmu. Tapi kalau si anak itu mau belajar dan menerima trigger dari bapaknya bahwa dicubit adalah rasa takut yang berupa ancaman sehingga dia harus belajar, maka si anak tidak akan dicubit tetapi akan mendapatkan ilmu dan dia akan menjadi pintar. Jadi begitulah cara Capricorn mendidik ya.
dengan hal-hal yang keras, dengan hal-hal yang terkait kedisiplinan, tegas, kepemimpinan. Okay. Masalahnya di dalam hubungan relationship, jika Capricorn mendominasi, maka pasangannya sering tertekan. Apalagi di sini kalau Capricorn dan Capricorn sama-sama berpasangan, yang mana yang jadi pemimpin? Sementara dalam pasangan itu harus ada yang jadi pemimpin keluarga, kepala keluarga. Kalau di dalam perusahaan ya, nggak mungkin itu presidirnya 2, presidirnya tetap 1. Kemudian manajemennya baru bisa menjadi bawahan-bawahannya. Oke. Inilah polemik dari Capricorn, di mana dalam hubungan berpasangan selalu sulit untuk melenturkan sikapnya, memfleksibelkan dirinya, karena sangat kaku dari cara pikiran dan dari cara tindakan-tindakannya, perlakuan-perlakuannya kepada pasangannya. Kalau mau A ya A, harus diturutin. Kalau nggak diturutin maka artinya akan berkonflik dengan Capricorn. Oke. Dengan Earth element di sini Capricorn memiliki finansial yang baik ya. Kalau memang pekerjaannya memang sesuai dengan elemennya, yaitu elemen bumi yang terkait dengan tanah, properti misalnya, terkait dengan bahan tambang ya, emas, berlian, atau hal-hal yang terkait dengan bumi deh. Biasanya sih sukses ya, kecuali ada energi lain yang mendominasi. Oke. Nah, Saturn di sini sudah terlihat truth ya, kebenaran. Oke. Jadi memang Capricorn itu akan mengatakan fakta-fakta, kebenaran-kebenaran walaupun itu sakit. Oke. Jadi kalau manusia ya, kalau dari Vedic astrologi dalam fase kehidupan Saturnus, sebenarnya manusia itu sedang dididik untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi seseorang yang benar-benar bisa disiplin ya. Oke, saya akan lihat untuk unconditional love dari Capricorn, Sun, Moon, dan Rising. Sekali lagi ya, tidak akan cocok untuk seluruhnya karena kamu juga harus tonton zodiak lain yang mendominasi, dan itu yang kamu satuin dari karakter kamu ya. Cinta tidak bersyarat dari Capricorn, Sun, Moon, dan Rising. Oke, maaf teman-teman kalau bergeser karena tadi ada sedikit gangguan ya. Cinta tidak bersyarat dari Capricorn, Sun, Moon, dan Rising. 2 kartu, 3 kartu, oke. Di sini ada self love, kemudian di sini ada entrapment. Kemudian ada letting go. Oke. Iya, Capricorn. Di sini dengan self love ya dan entrapment, terlihat memang Capricorn di sini dalam unconditional love-nya ya, sering menjebak dirinya sendiri ya dalam sikapnya yang ya menggunakan. Jadi kalau di sini memang Scorpio menggunakan seseorang untuk kestabilan hidupnya, mengorbankan cintanya, apakah benar-benar dia mencintai pasangannya, mencintai seseorang? Di sini Capricorn sering terjebak. Dan di sini letting go ya. Sulit juga untuk melepaskan dan sulit juga untuk ya seperti merelakan pasangannya itu lepas sebelum dia di sini bisa mencintai dirinya sendiri. Karena ketika Capricorn dengan prinsip use menggunakan, terkadang Capricorn di sini menggunakan cintanya untuk hal-hal yang ingin dia capai atau ingin dia tuju. Oke. Saya akan lihat lebih dalam di sini ya. Two of Pentacles. Capricorn adalah seseorang yang sangat mempertimbangkan kehidupannya dari sisi finansial, elemen bumi, stability.
Kestabilan di dalam kehidupannya adalah prinsip pertama dalam kehidupannya, sehingga dia menggunakan cara apapun untuk menstabilkan finansial di dalam kehidupannya, termasuk juga berada dalam hubungan yang sebenarnya dia itu nggak cinta mungkin, atau ya lebih pentingnya di sini dia mendapatkan kestabilan dari hubungan itu. Okay. Kemungkinan kemudian di sini ada Nine of Wands ya. Kemudian ada the Sun. Maaf. Ya, kartunya jumping ini ya. The Hermit ternyata. Oke, di sini Capricorn memang tujuan utamanya adalah material dan sangat duniawi banget. Dengan Nine of Wands, rencana-rencananya ini bisa dia tutupi dengan sikap kasih sayang, cinta ya. Kalau saya katakan, apakah sikap Capricorn ini tulus? Sulit juga untuk mengartikan sikap Capricorn ini tulus atau enggak. Tapi memang di dalam kehidupan Capricorn itu, duniawi dan cinta itu memang hal-hal yang harus berbarengan dia capai. Jadi dia tidak akan menggapai cinta tanpa adanya kestabilan finansial. Dia juga tidak akan mencapai pencapaian kestabilan finansial kalau dia tidak menemukan cinta. Jadi itu memang harus berbarengan dijalani oleh Capricorn. Terkesan Capricorn di sini dengan pasangannya memanfaatkan atau tidak tulus, tapi sebenarnya tidak seperti itu ya. Capricorn sangat logika karena di sini memang Saturnus mendominasi ya, kebenaran, realitas. Inilah kenyataan hidup, inilah kenyataan duniawi. Jadi kalau kamu ingin tahu kenyataan hidup, kenyataan manusia sesungguhnya, lihatlah Capricorn. Bagaimana Capricorn melihat realitas kehidupan, bahwa uang itu perlu, bahwa hal-hal yang terkait dengan finansial itu perlu, jabatan, karir dan tahta itu perlu. Capricorn bisa menunjukkan. Tapi tidak hal-hal yang spiritual atau religius ya. Di sini dikatakan bumi, dunia. Okay. Oke, saya bilang jumping aja ya. Ada Four of Pentacles. Nah sih ya, menyimpan uangnya, takut banget kehilangan apa yang sudah dia capai, apa yang sudah dia kumpulin, apakah itu uang, aset. King of Cups. Untuk Capricorn sering banget kartunya jumping. Oke. Ada The Chariot sih. Yang sering dia perangi adalah perasaannya sendiri, hatinya sendiri. Karena dengan logika, King of Cups ini bukan tentang logika, tapi tentang perasaan. Ya, logika dan perasaannya sering berperang. Sering sulit untuk dia satukan sejalan. Pasti ada yang harus dia kedepankan. Apakah dia harus mengikuti logikanya ataukah perasaannya. Dan Seven of Wands. Sering muncul kompetisi ya. Jadi Capricorn ini dia memang ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin karena energi Saturn ya. Masalahnya kalau di sini perempuan yang berzodiak Capricorn dan mendapatkan pasangan yang zodiaknya itu Aries misalnya, wow, ini sudah pasti gencatan senjata ya di dalam relationship. Entah senjatanya itu piring atau gelas ya, atau apa aja di sini yang bisa dilempar ya, karena emosional. Aries nggak akan tahan, Sagittarius ataupun Leo nggak akan tahan dengan Capricorn, karena Capricorn di sini memang ingin memimpin. Doktrinnya sangat kuat, intimidasinya sangat kuat terhadap pasangannya. Dan di sini ada Four of Swords ya, sikap masa bodoh, sikap cueknya ini luar biasa, akan membuat pasangannya di sini serba salah, bingung apa maunya ya. Kalau udah diem, maka di sini dengan Nine of Wands ya, dia akan ngeblokir, menghilang. Bagai ditelan bumi, sulit dicari di mana dia bersembunyi atau di mana dia berada ya. Dengan The Sun di sini, tetapi Capricorn di sini bisa membawa seseorang menuju kesuksesan. Pasangannya misalnya. Kalau di sini Capricorn ngerasa pasangannya itu bisa bersama dengan dia, sekali lagi saya katakan, dia akan melihat realitasnya. Pasangan ini bisa memberikan manfaat apa untuk dia. Dia tidak akan mau, Capricorn tidak akan mau
memiliki pasangan yang tidak berguna dalam kehidupannya. Setidaknya bisa berbisnis bersama dengan dia, bisa memberikan dia didikan atau ajaran-ajaran, bisa memberikan dia manfaat kebaikan dalam kehidupannya. Sekali lagi saya katakan, itulah realistisnya dunia, realistisnya dari Capricorn, oke? Dan di sini ya, ketika Capricorn ngerasa pasangannya ini tidak bermanfaat lagi untuk dia, maka Capricorn di sini ninggalin, nyuekin, ya, mutusin komunikasi, seakan-akan selamat tinggal. Tapi Capricorn gak akan mengambil keputusan. Dia akan memperlakukan pasangannya seperti itu. Sampai pasangannya itu mengambil keputusan apakah berpisah ataukah bertahan. Ya, kalau memang nantinya Capricorn kembali, saya merasakan di sini Capricorn kembali tidak dengan rasa yang sama. Tetapi kalau inginnya putus, maka pasangannya yang mengambil jalan atau keputusan untuk berpisah. Capricorn akan menggantung hubungan, akan bersikap ya seperti tidak ada yang pernah terjadi. Okay? Dan di sini The Hermit ya, kebutuhan batin dari Capricorn adalah cinta terhadap dirinya. Tetapi ini yang sulit untuk Capricorn dapatkan karena Capricorn sangat logika dan memang dia diarahkan untuk itu. Seperti yang saya katakan ya, ada karma yang dibawa zodiak masing-masing dengan karakternya dan cara bertahan hidup, survive ya. Setiap zodiak memiliki. Nah, di sini ada Queen of Pentacles sih, pengabdian dari sisi uang ya, dan juga The Hierophant. Pernikahan tetapi dengan hal-hal material di sini. Oke, jadi ada kecenderungan di sini Capricorn akan mencari pasangan, seseorang yang memang sudah stabil di dalam kehidupannya untuk mendongkrak kestabilannya pula. Oke. Ada Queen of Wands ya. Capricorn akan mencintai seseorang yang gak banyak protes, gak banyak kritis tentang dia. Oke. Dan nurut dengan apa yang dia inginkan atau apa yang dia bimbing. Karena sekali lagi Capricorn ini energinya pemimpin. Jadi dia tidak akan mau diperintah, tidak akan mau dikendalikan, tapi dia maunya memerintah dan mengendalikan. Sering konflik di dalam perusahaan sih ya. Jadi kalau ada asisten yang zodiaknya Capricorn sementara pimpinan atau direkturnya zodiaknya Pisces, nah ini sering nih. Pasti Capricorn ini akan mendominasi. Capricorn akan merasa tertekan karena kapasitasnya sebagai asisten tidak bisa memimpin, tidak bisa mengambil keputusan, tetapi selalu gemes gitu ya ngelihat pimpinannya yang di mata Capricorn di sini tidak bisa tegas atau tidak bisa disiplin ya. Jadi ini yang akan menjadi konflik batin di dalam kehidupan Capricorn dalam mencintai dirinya, dan ya seperti sangat takut terhadap apa yang sudah dia dapatkan termasuk harta, takut kehilangan harta, uang, jabatan, pekerjaan ataupun apa yang sudah dia perjuangkan di sini. Oke. Dan selanjutnya untuk Capricorn, sepertinya di sini Capricorn memang harus memahami ya bahwa tidak akan ada yang abadi di dunia ini. Tidak akan ada yang benar-benar permanen ya. Semuanya itu pasti akan hilang, baik itu harta, uang atau jabatan atau apapun yang dicapai. Akan ada transformasi di dalam kehidupan yang akan menuntun manusia untuk berubah dan terus berubah, menerima perubahan atau bersiap untuk dengan perubahan. Okay? Di sini Seven of Wands ini yang saya katakan tadi konflik ya, dengan kompetisi, persaingan. Capricorn adalah zodiak yang suka banget dengan kompetisi karena Capricorn ngerasa memiliki hal-hal untuk dikedepankan, untuk dipatuhi atau untuk didengarkan. Oke. Pasangan Capricorn akan tertekan dengan sikap Capricorn yang sepertinya tidak mencintai, tidak menyayangi, sikap keras tapi bertahan dalam hubungan. Dia akan mencari kebahagiaannya di luar. Walaupun hubungan itu tidak bisa lagi memberikan dia kebahagiaan dari sisi cinta, tapi kalau masih bisa memberikan dia kestabilan, dia akan bertahan di dalam hubungan. Dia yang saya katakan adalah Capricorn ya. Sehingga ketika pasangan Capricorn di sini buntu dan tidak tahu harus bagaimana mengembalikan Capricorn ke zona komitmen itu, maka yang ada di sini adalah tekanan-tekanan bagi pasangannya. Oke, jadi untuk teman-teman yang stalking video ini karena kamu terkait dengan Capricorn, maka semoga ini bisa memberikan kamu pemahaman bahwa
Kalau Capricorn dalam relationship dia hanya ingin menjadi pemimpin. Kata-katanya di sini bagaikan titah yang harus didengarkan dan tidak bisa dibantah. Tapi kalau kamu memang inginkan kestabilan hidup, maka Capricorn bisa membantu kamu untuk memberikan saran, ide, motivasi atau support ya, karena didikannya di sini, triggernya di sini adalah kebenaran. Jadi kalau berantem pun dia akan mengatakan kebenaran-kebenaran walaupun dengan kata-kata yang tajam, pedas ya. Itulah kebenaran-kebenaran dari duniawi yang realistis. Nah, kalau Capricorn terkait atau berhubungan dengan zodiak yang sulit untuk realistis, maka kemungkinan pasangannya itu akan tertekan. Seseorang yang cocok dengan Capricorn ini adalah seseorang yang memang sangat realistis. Okay. Dan saya tidak bisa katakan zodiak apa yang cocok dengan Capricorn karena bacaan ini juga tidak akan sepenuhnya cocok untuk Capricorn. Jadi kalau personal reading dengan saya pun saya nggak peduli zodiaknya apa. Saya hanya mau tahu tanggal, bulan lahir dan tahun lahirnya karena saya ingin melihat energi bukan zodiaknya. Ya, jadi saya itu nggak perhatikan zodiak yang personal reading dengan saya apa. Oke, jadi apapun zodiak kamu, jika kamu ngerasa Capricorn pasangan kamu memiliki sikap atau sifat yang saya bacakan di sini, maka mungkin Capricorn di sini harus menyadari ya bahwa apa saja bisa hilang dari kehidupannya, apa saja bisa hilang dari genggamannya, karena walaupun itu upayanya, kerja kerasnya, itu tidak lepas dari ketentuan yang memiliki peran cukup kuat ya dari Tuhan dan universe. Oke, jadi untuk kamu Capricorn yang menonton video ini, cobalah untuk memahami bahwa cinta itu sebenarnya bisa membuat kamu tentram dan damai daripada uang. Karena uang, harta, jabatan, kekayaan, memang itu adalah kebenaran realistisnya dunia. Manusia hidup di dunia yang memang cari itu, memang bisa hidup dengan cara itu, tapi kan tidak sepenuhnya uang itu bisa menyelamatkan, tidak sepenuhnya harta itu bisa menyelamatkan ya. Di sini ada letting go. Tantangan berat di dalam kehidupan kamu adalah membiarkan dan pergi. Perginya di sini bukan benar-benar pergi ya, tapi pergi ke jalan spiritual. Ya, melepaskan harta atau uang untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu. Harta kamu yang berharga untuk kamu berikan pada orang yang benar-benar membutuhkan di sini. Agar kamu belajar bagaimana caranya untuk melepas ya. Karena seperti yang saya katakan, Capricorn ini cenderung tidak akan melepas sesuatu yang memang dia rasakan masih bermanfaat. Sampai benar-benar dia rasakan tidak bermanfaat lagi, baru dia lepaskan. Nah, dia akan menderita berada dalam circle itu terus-menerus. Okay. Akan menderita entrapment. Oke. Sebentar. Ya. Seperti terjebak dalam keinginannya sendiri. Oke. Ya, jadi Capricorn di sini harus bisa memahami bahwa semua yang didapatkan itu tidak akan ada yang abadi, ya. Dipertahanin pun kalau memang sudah habis, maka sudah waktunya untuk habis, maka itu akan habis dan hilang ya. Oke. Saya pikir cukup sampai di sini ya. Sekali lagi saya sampaikan, jika memiliki dendam atau masalah pribadi dengan Capricorn, saya harap tidak ngejudge Capricorn karena setiap manusia itu memiliki 12 zodiak di dalam dirinya. Ya, jadi fahami itu semua. Kalau ada teman-teman yang ingin personal reading berbayar, silakan hubungi saya, lihat pada deskripsi ada nomor WhatsApp dan nomor Telegram. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa di like, comment, share ya. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam, bye.